Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dafri Mulya, NPM 23351031 dari kelas 5C. Pada video ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester praktikum keamanan komputer dan jaringan. Saya akan mengerjakan soal secara langsung, mengetik perintahnya secara manual, lalu menjelaskan hasilnya dan melakukan screenshot serta membuat keterangan di laporan. Saya mulai dengan soal nomor 1. Pertama, saya cek IP address di Ubuntu. Saya pergi ke Ubuntu. Lalu saya ketik perintah ifconfig. Bisa dilihat interface-nya adalah env0s3. IP address Ubuntu saya adalah 192.168.1.8. Saya ambil screenshot dulu untuk laporan soal nomor 1A ini. Saya akan screenshot. Baik, di sini saya akan membuat laporannya. Oke. Sini saya akan hapus semuanya dulu. Sudah saya ganti nama, saya hapus semua. Baik. Sini ganti nomor 12. Lalu ini nomor 14. Nah, kemudian saya buat di sini itu satu itu tampilan IP di masing-masing virtual machine. Baik. Di sini pada Ubuntu oke. Masuk ke hasil screenshotnya. Ambil hasil screenshot di sini. Share. Sedang loading. Lalu saya taruh di sini. Oke. Selanjutnya di Kali Linux, saya cek IP-nya. Saya buka Kali Linux. Di sini saya ketik perintah IPA, enter. Nah, di sini terlihat pada interface ETH0 dengan IP 192.168.1.9. Saya screenshot saya screenshot untuk bagian IP Kali Linux ini. Baik, di sini saya akan buat dulu keterangannya. Oke. Pada Kali Linux
Oke. Untuk gambarnya saya akan screenshot ini. Saya letak di laporan. Oke. Baik. Sekarang saya tes konektivitas dengan ping dari Kali Linux ke Ubuntu dengan mengetik perintah yaitu ping IP Ubuntu 168.1.18. Lalu enter. Oke, di sini telah ada balasan reply, saya pencet Ctrl C. Baik. Terdapat 0% paket loss. Ini artinya koneksi stabil dan terhubung. Oke, saya screenshot ini untuk bagian soal 1B. Oke, di sini saya buat. Saya screenshot. Soalnya. Dan ini keterangannya nomor 2. Baik, di sini saya buat adalah memastikan masing-masing IP saling terhubung Kali Linux dan Ubuntu. Oke, di Kali Linux dan Ubuntu. Oke, perintahnya yaitu oke, di sini perintahnya baik. Lanjut. Lanjut ke soal nomor 2. Saya akan melakukan scanning menggunakan Nmap dari Kali Linux. Oke. Yang pertama itu bagian A, yaitu host discovery. Host discovery. Saya akan mengetik perintahnya di Kali Linux, yaitu nmap nsn 192.168.1.1.8, lalu tekan enter. Hasilnya keluar status host up, yang artinya itu komputer target itu dalam keadaan aktif atau menyala. Baik, saya screenshot bagian ini untuk soal nomor 2A. Soal nomor 2A. Baik, di sini saya akan buat penjelasan soal nomor 2. Saya taruh sini, ini nomor, ganti fontnya, size-nya 14, taruh di tengah. Baik, kemudian di sini saya akan menulis host discovery. Oke, saya akan menuliskan keterangannya.
Baik, lanjut ke nomor 2B. Pada bagian B, scan port TCP. Saya akan ketik nmap. Oke, langsung saja nmap S, ubah ini S besar, lalu enter. Oke, hasil scanning menunjukkan ada 1000% closed TCP ports. Artinya saat ini tidak ada port standar yang terbuka secara publik di Ubuntu. Nah, saya akan screenshot bagian ini untuk jawaban pada 2B. Baik, di sini ada, saya akan screenshotnya. Oke. Oke, ini nomor 2 di bagian yang bagian B-nya itu scan port TCP aktif. Port TCP aktif. Baik, saya akan menulis keterangannya. Oke, di sini. Baik, lanjut ke nomor bagian 2C. Bagian 2C. Baik, identifikasi versi service-nya. Saya akan ngetik perintah nmap. Nah, di sini saya copy yang di atas saja, yaitu menggunakan -s v besar dengan IP Ubuntu yang sama. Lalu saya akan tekan enter. Sama seperti sebelumnya, karena port tertutup, nmap tidak mendeteksi versi lain spesifik, namun host tetap teridentifikasi aktif. Saya screenshot ini untuk laporan di bagian 2C ini. Di sini saya oke. Sini ya, ini. Nah, berarti ini yang nomor 3 tadi. Nomor 3-nya adalah identifikasi service-nya. Oke. Ini saya akan memberikan penjelasannya. Baik. Oke. Sini saya akan memberikan space-nya itu 1,5. Oke. 1,5. Baik.
Oke. Nah, ini nomor 3. Baik. Oke. Oke, masuk ke soal nomor 3. Ini sambil ini. Oke, nomor 3. Soal nomor 3, saya pindah ke Ubuntu untuk mengkonfigurasi Snort. Baik. Pertama, instalasi Snort. Saya akan ketik dengan perintah sudo apt install Snort. Lalu enter. Masukkan passwordnya. Oke, terlihat statusnya itu sudah terinstall. Done. Dengan versi terbarunya, lalu saya akan screenshot bukti instalasinya ini. Untuk laporan di bagian soal 3A. Ini kita taruh di sini. Saya apa? Lalu saya buat penjelasannya. Itu tadi berarti bagian 1. Instalasi Snort. Baik. Saya akan menuliskan perintahnya dan juga penjelasannya. Baik. Perintah ini tuh untuk mengunduh ya dan menginstal paket Snort dari repositori Ubuntu-nya. Nah, dilakukan pembaruan daftar paket juga. Gambar. Oke, lanjut ke soal yang bagian 3B ya. Yang kedua itu ada konfigurasi file snort.konfigurasi. Saya akan membuka filenya dengan perintah. Nah, perintahnya adalah sudo nano etc snort titik conf. Oke. Baik. Di sini saya akan ubah variabel yaitu homenet. Tujuannya itu agar Snort tahu jaringan mana yang dilindungi, yaitu IP Ubuntu ini gitu. Nah, saya akan ngetik manual tuh ini tuh 192 akan masukkan di sini. Ya, di sini saya sudah memasukkannya. Ini 8. Baik. Oke, lalu saya akan menyimpan. Oke, enter. Baik. Oh ya, saya buka dulu. Untuk dokumentasinya saya belum screenshot. Saya buka dahulu. Saya screenshot. Baik. Saya akan screenshot. Nah, di sini saya akan menampilkannya. Baik, di sini saya akan
menulis keterangan atau apa saja, itu melakukan nomor domain itu melakukan konfigurasi untuk mengetahui melakukan konfigurasi snort ya, melakukan konfigurasi snort. Baik, sini akan nah, jadi sebelum masuk ke aturan deteksi, file konfigurasi utama itu snort perlu disesuaikan agar snort ini mengetahui jaringan mana yang harus dilindungi. Nah, perintah sudo yang tadi itu, yang sudo nano ini, oke, sini saya akan Ctrl+X, yang ini, itu ya gunanya untuk nambah variabel var homenet tadi dengan IP Ubuntu. Nah, lanjut, saya akan buat keterangannya di sini. Baik. Oke. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya buat rule deteksi untuk menjawab yang soal 3B. Nah, yang menjawab soal 3B. 3B ini ada yang bagian pertama itu ada deteksi ICMP dan juga deteksi TCP SYN atau sinkron. Nah, untuk menjawab soal 3B.I, saya buka file rules-nya, yaitu dengan perintah sudo nano etc snort baru rules baru lokal titik rules. Baik. Di sini saya akan mengetik manual 2 rule dasar. Oke, di sini saya akan ganti, yaitu saya akan hapus ini. Baik. Baik, saya akan buka lagi. Baik, di sini saya akan mengetik message-nya. Maaf, saya no. Oke, saya buka lagi. Saya ketik manual 2 rules dasar ICMP dan TCP-nya ya. Oke, di sini berarti nah, di sini tuh ada ref 1 lalu ininya 1 SID. Nah, di sini saya akan ubah message-nya untuk ICMP yang bagian 3B yang I. Message-nya. Nah, jadi message-nya yaitu deteksi paket ICMP. ICMP masuk. Oke. Nah, lalu di sini saya akan memasukkan yang deteksi TCP SYN-nya alert-nya. Saya copy ini. Lalu saya akan naruhnya di sini. Oke. Baik, di sini saya akan ganti ini menjadi seed-nya 2. Lalu di sini saya akan ganti ini dengan TCP lalu
Di sini saya akan membuat methodnya yaitu deteksi TCP SYN scan. Deteksi TCP SYN scan. Lalu saya akan tambah di sini yaitu flex, lalu titik 2, lalu S besar. Oke. Maka saya akan rule pertama ini mendeteksi ping ICMP. Lalu rule kedua ini mendeteksi TCP SYN scan seperti Nmap. Yes. Saya akan simpan. Ctrl X, Y, enter. Baik, saya akan ambil screenshotnya dulu. Ini saya screenshot. Baik. Setelah saya screenshot, saya akan letakkan di sini. Oke, yang ini bagian. Baik, gambarnya itu ini. Oke. Kemudian di sini saya akan membuat keterangannya. Lalu itu ditambahkan aturan deteksi ini ke dalam local file. Nah, kalau yang ini itu yang ICMP, berfungsi untuk mendeteksi pakai CMP yang masuk ke jaringan target. Nah, kalau yang TCP ini ya dikirim oleh Nmap saat scanning, masuk ke jaringan target juga. Baik. Nah, di sini ini penjelasannya. Baik. Oke. Oke, saya kemudian soal nomor 4. Sini saya akan soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 lagi. Kita masuk ke soal nomor 4 ya. Oke, saya ambil yang bagian ini aja. Copy, lalu paste di sini. Oke, sini nomor 4. Sekarang masuk ke soal nomor 4. Saya harus menjalankan snot dulu, baru melakukan serangan. Saya jalankan snot dalam mode konsol agar alert terlihat di bagian Ubuntu ya, dengan perintah. Oke, di sini saya Ctrl X. Oke, saya akan ngetik perintah yang itu sudo. Setelah konfigurasi, ya pastinya saya akan membuat perintah agar dia ini bisa dimonitor di bagian Ubuntu, serangan dari Kali Linux. Yaitu dengan perintah sudo snort min a, min key, lalu min c, lalu etc snort titik conf min i inps3. Baik, di sini saya enter. Ya berhasil. Ya, saya akan screenshot sebagai dokumentasi untuk laporan. Baik, di sini saya akan menambahkan bagian sini. Oke, saya akan membuat keterangannya.
Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 4, soal nomor 4. Nah, yang bagian 4A ini kan ada ICMP float. Pertama, untuk soal nomor 4A, serangan ICMP float DOS. Nah, saya akan ketik perintahnya di Kali Linux untuk melakukan serangan ke Ubuntu. Oke, ini saya akan baik. Nah, kemudian di sini tuh dengan perintah di Kali Linux. Oke, saya akan buka Linux saya, yaitu perintahnya adalah hopping sudo hopping 3 sudo hopping, yaitu dengan sudo hopping 3 icmp float dengan IP 192.168.1.8. Lalu enter. Saya masukkan password Kali Linux dulu. Enter. Ya, di sini serangannya berjalan. Di Ubuntu ini akan muncul alert. Nah, alert yang sangat banyak, sangat cepat dan terus-menerus memenuhi layar pada terminal Ubuntu. Nah, saya di sini akan buka. Nah, di sini dia. Oke, di sini saya akan melakukan screenshot. Oke, untuk memberhentikan serangan, saya akan menekan Ctrl C di sini. Baik, sini saya akan melakukan baik. Oke. Nah, lalu di sini saya akan screenshot hasil serangan flood tadi. Baik, di sini saya akan membuat keterangannya. Oke. Oke, keterangannya. Oke. Baik. Nah, di sini saya akan buat di sini satu IC IC ICMP float. Baik, lanjut ke bagian yang 4B, yaitu port scanning. Nah, port scanning ini gunanya untuk memicu ya, memicu aturan deteksi TCP/SYN. Nah, jadi Snort itu mendeteksi pola paket ini dan memunculkan peringatan deteksi TCP/SYN scan sesuai dengan aturan yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Baik, di sini saya akan ngomong 2 atau 4B, yaitu port scanning. Nah, perintah yang saya jalankan yaitu nmap
nmap. Oke, di sini saya ambil perintah yang di atas sebelumnya. Oke, dengan IP Ubuntu, lalu enter. Baik. Baik, maka akan muncul di sini paket TCP/SCN-nya di sini. Tuh, bisa dilihat di sini, keluarlah tulisan deteksi TCP/SCN bagian sini. Oke. Baik, saya akan melakukan screenshot untuk dokumentasi. Baik, di sini saya akan bagi screenshot, tempel hasil screenshotnya. Baik, lalu juga yang di Ubuntu. Oke, tempel lagi. Baik, nah di sini saya akan membuat keterangannya. Oke. Nah, jadi simulasi pemindahan port ini kembali dilakukan untuk memicu aturan deteksi TCP/SCN tadi. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5 yaitu custom role. Dengan nama saya sendiri, npm saya sendiri, serta ditambah kata UAS. Saya diminta membuat custom role dengan identitas nama saya. Oke, di sini saya akan buka kembali file roles yang tadi saya buat dengan perintah yang sama di Ubuntu. Nah, di sini saya akan berhentikan dengan menekan Ctrl C atau Ctrl C atau Enter saja. Oke. Saya akan buka lagi itu sudo. Di sini saya pencet aja raw. Oke, saya buka rows-nya. Baik. Di sini dia akan ngedit. Saya akan mengedit ICMP-nya dengan mengganti message ICMP yang bagian sini. Nih. Baik. Saya akan hapus yang TCP-nya. Oke, saya akan mengganti message sesuai dengan keterangan soal, yaitu nama saya, yaitu dengan kata serangan terdeteksi, kemudian nama saya Dafri Mulya, kemudian npm, kemudian kata UAS di belakangnya. Nah, lalu sudah saya ganti message-nya sesuai perintah soal, lalu Ctrl X atau saya save X, Y, dan Enter. Baik. Baik. Di sini saya set ya, yang tadi itu. Nih, saya set ya, sesuai perintah soal, dengan nama npm, sesuai. Kemudian saya akan screenshot dulu. Sebagai untuk laporan saya. Kemudian sini saya pantau di sini. Oke. Baik. Saya akan ambil judulnya dulu. Nomor 5. Baik. Oke, saya jalankan lagi snort-nya agar standby lagi ya. Tujuannya agar standby.
yaitu sudo snort min a console min key min c di Ubuntu tadi, atau monitoringnya untuk monitor ring. Oke. Sini saya atas saja lalu enter. Baik. Sini baik, di sini tuh sudah saya jalankan. Maka selanjutnya adalah saya akan memasukkan perintah serangan lagi dari Kali Linux ya untuk rows yang sudah diedit tadi, dengan perintah ping 192 salah ping min c 192.168.1.8 lalu enter. Oh ya, salah. Saya edit dulu nih. 4 spasi 4 kali. Baik. Ya, berhasil, sukses. Sekarang saya akan lihat di Ubuntu. Oke. Nah, ini membuktikan custom row saya berhasil ya. Ini keluarnya, ini tulisan serangan terdeteksi, nama saya Dafri Mulyo 233510.321 UAS dari perintah yang ini tadi. Oke, saya akan screenshot ini sebagai dokumentasi. Baik, saya tempel di sini. Oke, lalu hasilnya saya screenshot. Baik, sini saya juga screenshot ya. Baik. Nah, sini saya akan edit dulu. Saya crop, ambil yang bagian sini. Oke. Jadi ini serangannya berhasil ya, yang rows yang diedit tadi dengan nama saya. Baik, di sini saya akan membuatkan keterangan ya. Oke. Di sini ada pembuatannya itu baik. Pembuatan dan konfigurasi custom row di lokal titik rows. Baik. Ini saya ketik keterangannya. Oke. Baik, lanjut yang bawah ini saya akan memberikan keterangan penjelasannya. Itu judulnya ini adalah nomor 2, yaitu pengujian serangan dan validasi deteksi alertnya. Baik. Oke. Intinya proses pengujian ini dilakukan menjalankan snort terlebih dahulu ya, pastinya sebagai monitornya. Hasilnya akan muncul di bawah. Nah, terus berdasarkan apa ini, hasilnya itu pemantauan pada terminal Ubuntu. Nah, ini hasilnya buat outputnya. Baik. Baik, seluruh pengujian dari soal nomor 1 hingga soal nomor 5 telah selesai saya lakukan. Saya akan
Demikianlah pengerjaan ujian akhir semester praktikum keamanan komputer dan jaringan dari saya, Dafri Mulya. Seluruh langkah sudah saya praktekkan dan membuatkan laporannya sekaligus di dalam video ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.